Mengapa timnas Indonesia wajib menang melawan Cina tanggal 5 Juni nanti? Bukan sekadar poin, ini soal harga diri bangsa. Musim panas belum benar-benar datang, tapi suhu di hati rakyat Indonesia sudah membara. Karena pada tanggal 5 Juni 2025, akan ada satu pertandingan yang tak sekadar laga, tapi pertarungan antara marwah dan masa depan. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah laga yang bisa jadi titik balik, sekaligus ujian kesetiaan dan keyakinan rakyat kepada tim merah putih. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah panggung tempat kita bicara tentang dendam, harapan, dan harga diri. Karena kita masih ingat bagaimana Cina menjatuhkan kita di kandangnya sendiri dengan skor yang menyakitkan, 1-2. Kini, di tanah air sendiri, kita harus menjawabnya dengan semangat Garuda yang tak pernah padam. Apakah kalian masih ingat malam itu? Saat kita melawat ke Tiongkok dan pulang membawa luka, bukan hanya karena kekalahan 1-2, tapi karena kita seakan tidak dihargai di lapangan. Gerakan lambat, bola tak bersahabat, dan komunikasi yang terpatah-patah. Itu bukan Indonesia yang kita kenal. Kini, kita tidak hanya ingin menang. Kita ingin menuntaskan sesuatu yang tertunda. Kita ingin menghapus rasa malu. Dan kita ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan anak bawang di Asia. Karena sejak Garuda Calling digaungkan, satu persatu prajurit dari penjuru dunia pulang ke tanah air. Ada Jay Ijaz yang menjelma jadi tembok tak tergoyahkan. Ada Kevin Dix, sang penyisir sayap dengan kaki dingin dan kepala dingin. Ada pula Ole Romeni, predator senyap dari Oxford. Mereka datang bukan sekadar untuk bermain bola. Mereka pulang untuk mengangkat lambang Garuda di dada mereka. Dan rakyat Indonesia, mereka sudah menanti terlalu lama untuk momen seperti ini. Sebuah malam di mana kemenangan tidak hanya milik tim nasional, tapi milik seluruh negeri. Ketika semua terasa suram, ketika langit Indonesia diselimuti awan kelabu kekalahan, bangkit bukan hanya pilihan. Bangkit adalah satu-satunya jalan. Kekalahan 1-2 dari Cina di pertemuan sebelumnya bukan akhir dari segalanya. Itu cambuk. Itu tamparan. Itu nyala api yang kini berkobar lebih besar di dada Garuda. Pelatih Patrick Kluivert tak hanya memanggil pasukan, ia memanggil jiwa. Garuda Calling bukan sekadar nama pemusatan latihan. Ia adalah panggilan jiwa untuk sebuah misi yang jauh lebih besar dari sepak bola. Satu demi satu anak muda terbaik negeri ini datang dari Sabang hingga Merauke. Dari stadion kecil di pelosok hingga rumput hijau di negeri Eropa yang dingin. Mereka datang bukan untuk bermain, tapi untuk bertarung, untuk membela nama Indonesia. Lalu muncullah para putra perantauan, anak-anak yang tak tumbuh besar di tanah air, namun hatinya tetap merah putih. Jay Ijaz dari Venezia yang terpuruk kini bersiap bangkit bersama merah putih. Tinggi menjulang, kuat di duel udara, tenang seperti batu karang di tengah badai. Ia mungkin belum datang, tapi jiwanya sudah sampai di Jakarta. Ia tahu, saat Garuda memanggil tak ada kata nanti. Hanya, kapan saya bertarung? Kevin Dix, bek serba bisa dari Denmark. Dia datang membawa pengalaman Eropa. Namun hatinya telah lama tertambat di tanah leluhurnya. Lalu ada satu nama baru yang membuat kita berdebar, Ole Romeni. Nama yang asing, tapi bisa jadi senjata rahasia. Striker dengan sentuhan dingin, seperti panah di senja hari. Diam, tapi mematikan. Diaspora bukan sekadar pelengkap. Mereka bukan tamu. Mereka adalah darah segar di nadi timnas kita. Mereka bukan pemain naturalisasi. Mereka adalah anak bangsa yang pulang ke rumah. Mengapa laga ini begitu penting? Mengapa satu pertandingan bisa menentukan arah bangsa? Karena ini bukan hanya soal 3 poin. Ini bukan hanya tiket ke babak keempat. Ini adalah balas dendam. Dendam sepak bola yang membara. Bukan karena benci, tapi karena harga diri. Cina boleh menang di pertemuan pertama, tapi mereka belum melihat Garuda yang sesungguhnya. Garuda yang bangkit setelah dicaci. Garuda yang tumbuh setelah disakiti. Apakah kita siap membalas?
Apakah kita sudah belajar dari terlalu percaya diri? Apakah kita akan lagi-lagi jatuh karena tak merendah? Tidak, kali ini berbeda. Kali ini kita datang bukan dengan harapan, tapi dengan keyakinan, dengan taktik, dengan pemain yang lapar, dengan mental juara. Stadion nanti akan menjadi saksi. Apakah Garuda akan terbang tinggi, atau kembali dipatahkan di langit sendiri? Kini, kita hanya bisa menunggu. Menanti 5 Juni seperti menanti takdir. Menanti para pejuang itu turun ke medan hijau. Rakyat akan berdoa, dari warung kopi, dari ruang keluarga, dari tribun penuh suara. Mereka tidak bermain bola, tapi mereka bertarung dari dalam dada. Karena di tiap langkah pemain timnas Indonesia, ada jutaan doa yang menyertai. Garuda di dadaku bukan hanya lambang, tapi sumpah. Sumpah bahwa aku tidak akan menyerah. Untuk Indonesia, untuk nama baik bangsa, untuk kehormatan merah putih, menang adalah harga mati. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen di bawah. Karena dukungan kalian adalah bahan bakar Garuda untuk terus terbang tinggi. Indonesia bisa. Indonesia bangkit. Garuda berjuang.